coba kita akan menelusuri jejak forensik dari kajian linguistik tersebut. Jadi ini merupakan hadiah terbesar dalam perpustakaan saya yang sudah saya koleksi, dan ini saya kira susah mendapatkannya di pasaran. Itu hakikat dari angka Arab. Angka Latin itu tidak pernah ada. Yang ada itu huruf Latin dan apa yang disebut sebagai bahasa Latin. Tapi coba perhatikan antara huruf Zain dengan huruf Ra itu bentuk hurufnya sama. Al-Quranul Karim diriwayah Azzi. Coba saya tunjukkan. Mudah-mudahan terbaca dari kejauhan. Ini juga Al-Quranul Karim. Lagi ini Al-Quranul Karim diriwayah Qalun. 4 ya. 4 qiraah yang diwakili 4 mushaf, dan pada saat Al-Quran itu dituliskan tidak ada tanda titik satu atau tanda titik. Yang satu Torah Samaritan, yang kedua Torah Masyora. Torah Masyora itu yang ada tanda. Coba kita lihat penjelasan dari Rabi yang sangat begitu otoritas dalam tradisi Yahudi. Nah, silakan cek pada Ben Ezra. Kalau begitu, Gunung Moria yang dimaksud itu di kawasan mana yang dibangun oleh Salomo ini? Ya, Kaisar Roma Hadrian membangun sebuah kuil pagan untuk Jupiter di atas reruntuhannya. Jadi Gunung Moria itu bukan Gunung Gerizim. Disitulah yang menjadi persoalan yang sampai sekarang masih kita bisa saksikan dalam sejarah. Dengan ungkapan di gunung ini dan di gunung Yerusalem. Berarti ada 2 lokasi yang berbeda. Ada 2 gunung yang diagungkan oleh 2 komunitas yang berbeda. Satu, Gunung Gerizim. Kedua, gunung yang ada di Yerusalem. Itu kalau Dr. Bambang Nursena menafsirkan hanya merupakan dialek, itu sesuatu yang tepat atau keliru? Karena Pak Bambang Nursena nggak punya ini, Pak. Torah Samaria itu sebenarnya Toratnya Musa. Torah Samaria itu Toratnya Musa. Tapi kalau Torat Masyora, Toratnya Yahudi, itu juga dari Musa, sama. Tapi ya. Berarti dapat diartikan bahwa Yesus sebenarnya tahu ada dua Torah gitu, Pak. Ya jelas pasti tahu dia. Makanya ke Nablus. Dan di Nablus itu nanti ditandai dengan sumur Yakub. Dan di situ menjadi tempat istimewa dari kaum Samaria. Bahkan dari Mazmur pasal 22 ayat 17. Ini kasusnya bukan soal terjemahan dulu ya. Ini kasusnya teks yang berbeda. Yang satu diletakkan catatan kaki, konsekuensi logisnya begini. Mana teks yang benar, mana teks yang keliru? Iya kan? Yang ini ya, Pak. Yang ini bukan, Pak. Iya. Benar kan? Yohanes itu tahu dari mana? Apakah dari sumber lisan? Kalau dari sumber lisan, mungkin kita harus melacaknya itu lebih. Kalau menurut ini ya, pengkajian para ahli menyatakan bahwa Perjanjian Baru itu kebanyakan kutipan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah kajian yang cukup menarik untuk kita simak bersama ya. Dan tentunya ini menampilkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yang begitu banyak ilmu beliau yang dikuasai ya, terutama sekali perihal tentang agama Abrahamik. Nah,
beliau adalah Ustadz Manahem Ali yang didampingi oleh Pak Dondi Tan ya. Nah, di dalam topik yang dibahas kali ini adalah perihal satu kata di dalam keyakinan umat Kristen, yaitu berdasarkan Mazmur 22 ayat 17 ya, yang itu merupakan adalah ayat yang fundamental bagi umat Kristen yang merujuk kepada keyakinan bahwa Yesus tersebut dinubuatkan dan disalibkan. Nah, ternyata setelah digali oleh Ustadz Manahem Ali berdasarkan pelafalan ataupun dari segi bahasa, maka itu ternyata mempunyai sumber yang berbeda ya, dari kitab Septuaginta dan juga kitab Mesorah Yahudi. Nah, seperti biasa Ustadz Manahem Ali untuk membuat kajian itu selalu menggunakan perbandingan yang mana diambil dari ayat Al-Quran yang juga mempunyai pelafalan yang berbeda ya, tetapi di Al-Quran itu tidak merubah makna sama sekali, namun berbeda di kitab yang diyakini oleh umat Kristen tersebut, itu mempunyai makna yang sangat jauh berbeda, namun mereka tetap saja meyakininya. Nah, bagaimana kajian selengkapnya dari Ustadz kita Manahem Ali, kita akan saksikan bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan jangan lupa kita dukung juga channelnya Ustadz Manahem Ali dan juga Pak Dondi Tan. Juga channel-channel Islam lainnya tidak lupa juga kita dukung semua untuk terus bersama membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dondi. Malam ini kita bisa bersama-sama lagi untuk mengkaji kitab suci yang bisa dikatakan sebagai kitab suci rumpun Abrahamik atau rumpun Semitik. Dan malam ini merupakan kajian kelanjutan dari 2 pekan yang lalu. Saya kira para pemirsa juga sempat menyimak kajian kita pada 2 pekan yang lalu mengacu pada kajian linguistik atau kajian kebahasaan yang termaktub dalam kitab-kitab rumpun Abrahamik, yakni berbasis pada bahasa Arab dan juga berbasis pada bahasa Ibrani. Nah, pada malam ini kita akan mencoba untuk meningkatkan kajian kita pada tahapan yang kedua. Dalam konteks ini kita nanti akan bicara mengenai satu huruf yang ada di dalam Quran ataupun yang termaktub di dalam kitab Torah atau yang termaktub dalam kitab Tanakh, yang juga ada kasus yang bisa dikatakan mirip, tetapi ini perlu kita kaji dari sisi kebahasaan juga. Nah, itulah sebabnya saya berharap Pak Dondi bisa menayangkannya dalam bentuk PPT yang sudah saya persiapkan. Silakan ditampilkan kepada para pemirsa. Baik, ditunggu sebentar, Pak. Ya, ini apa ya? Ya, kita akan mencoba membahas mengenai Quran dan varian teks Masora, dan tentu saja ini lebih khusus mengacu pada perbedaan huruf yang digunakan pada teks tersebut dan apa hubungannya dengan perbedaan makna atau kesamaan makna. Jadi kita akan konsentrasi pada satu huruf yang muncul pada teks berbahasa Arab ataupun teks yang berbahasa Ibrani, dan juga nanti bagaimana penerjemahannya, terutama yang dalam bahasa Inggris,
kita bisa validasi mana yang tepat dan mana yang sebenarnya kurang tepat. Dan coba kita akan menelusuri jejak forensik dari kajian linguistik tersebut. Nah, silakan pada slide yang kedua Pak Dondi ditampilkan. Ini saya kira kitab suci Al-Quran yang diakrabi oleh saudara-saudara kita kaum muslim. Dan jelas pada halaman bagian dalam di situ tertulis Al-Quranul Karim. Tetapi di situ ada pernyataan dalam tulisan yang lebih kecil. Di bagian paling atas itu tertulis biriwayah Warsh an Nafi'. Jadi Al-Quranul Karim biriwayah Warsh an Nafi'. Jadi Al-Quranul Karim menurut riwayat Warsh dari Nafi'. Dan ini ditulis dalam dua bahasa, yakni dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab dan bahasa Prancis. Lesong Quran, di situ ditulis Quran suci ya, kitab suci Al-Quran. Dan ini merupakan hadiah yang saya terima dari sahabat saya, yakni Mas Prabowo Wiratmoko-Jati, salah seorang pegawai di Kedutaan Republik Indonesia di Maroko, di Kota Rabat, yang beliau kirim tanggal 20 Februari tahun 2021 kemarin. Jadi ini merupakan hadiah terbesar dalam perpustakaan saya yang sudah saya koleksi, dan ini saya kira susah mendapatkannya di pasaran yang kita bisa dapatkan, tetapi ini saya kira penting untuk dikaji karena terjemahannya ataupun teksnya ini mengacu pada biriwayah Warsh an Nafi'. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mas Prabowo Wiratmoko-Jati yang mungkin menyaksikan pada kajian kita malam ini dari Maroko langsung. Oke, kita lanjut pada slide yang kedua. Nah, pada slide yang kedua saya tampilkan dua bacaan yang bisa dikatakan mewakili cara bacaan yang berbeda dalam tanda kutip. Dan ini mengacu pada Al-Quranul Karim biriwayah Warsh dan biriwayah Hafs. Ya, sekali lagi saya ingin tegaskan pada slide ini saya tampilkan Al-Quranul Karim Mushaf Utsmani biriwayah Warsh dan juga biriwayah Hafs. Yang bagian atas itu biriwayah Hafs yang sering kita baca, yang sering kita lantunkan, yang sering kita tilawahkan. Sementara yang bagian bawah itu merupakan riwayah Warsh. Jadi cara bacaan menurut riwayah Warsh. Tentu saja bagi saudara-saudara yang tidak begitu kenal bagaimana cara bacaan dalam Quran, melantunkan Quran, apakah itu ada konsekuensi berkaitan dengan makna ataukah tidak? Nah, tentu saja ini kita akan coba jelaskan. Kita lihat dari bentuk tampilan secara fisik. Di situ menggunakan dua model angka yang berbeda. Yang bagian atas itu yang kita kenal kebanyakan umum menyebutnya sebagai angka Arab. Karena menggunakan angka yang disebut sebagai angka huruf Arab dalam tanda kutip. Yang bagian bawah itu juga menggunakan angka, ya. Dan angkanya kalau kita lihat di situ agak asing menurut kita, karena angka yang ditampilkan di situ menggunakan angka Latin dalam tanda kutip, ya. Tetapi yang sebenarnya yang disebut sebagai angka Arab itu yang bagian bawah, yang kita kenal sekarang sebagai angka Latin. Itu hakikat dari angka Arab. Angka Latin itu tidak pernah ada. Yang ada itu huruf Latin dan apa yang disebut sebagai bahasa Latin. Tapi kalau angka Latin itu tidak pernah ada. Yang ada adalah Arabic number. Yang salah
diucapkan sebagai angka Arab. Yang salah diucapkan sebagai angka Latin, padahal itu adalah angka Arab. Yang bagian atas itu sebenarnya bukan angka Arab, tapi yang disebut sebagai angka Hindi, ya. Oke. Kemudian coba kita perhatikan pada ayat yang ke-159. Di situ tersebut, ya. Coba dicek Pak Dondi ya. Surah Al-Baqarah ayat 259. Ayatnya agak panjang, tapi saya potong kompas saja karena kita konsentrasi pada satu kata penting. Di situ ada kata-kata berbunyi kaifa nunshizuha. Jadi tertulis kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Jadi tertulis di situ kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Sementara yang bagian bawah, teks yang bagian bawah yang juga saya lingkari, yang atas juga saya lingkari. Di situ tertulis kaifa nunshiruha thumma naksuha lahma. Ya, di situ ada huruf yang berbeda. Ya, yang bagian atas itu tertulis huruf zain, yang bagian bawah tertulis huruf ro. Yang bagian atas terbaca nun shizuha, yang bagian bawah terbaca nun shiruha. Ya. Sekali lagi, di situ ada huruf yang berbeda. Ada huruf zain dan ada huruf ro. Tapi coba perhatikan antara huruf zain dengan huruf ro itu bentuk hurufnya sama. Cuma kalau huruf zain ada titik di atas. Sedangkan huruf ro tidak ada titik di atas. Dan juga tidak ada titik di bawah. Polos saja, tanpa titik. Sekali lagi hurufnya, bentuknya sama. Tetapi kalau huruf zain ada kode huruf diberi titik di atas, sedangkan huruf ra tidak ada titik sama sekali. Nah, apakah ini mengubah makna? Jawabannya tidak. Tidak mengubah makna. Tetapi ini merupakan dialek yang dipraktekkan dalam pembacaan tilawah Quran yang dibenarkan keduanya oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh dibaca kaifa nunshizuha, juga boleh dibaca kaifa nunshiruha. Jadi sekali lagi, boleh dibaca kaifa nunshizuha, juga boleh dibaca kaifa nunshiruha. Nah, coba cek Pak Dondi, bahasa Indonesianya saja. Apa yang dimaksud kata nunshizuha ataupun kata nunshiruha? Kalau dalam bahasa Inggris itu bisa bermakna arrange. Silakan dicek dalam versi bahasa Indonesia, Pak Dondi. Ya, kalau yang di yang haf itu kan terjemahnya, maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, oh itu sampai akhirnya ya Pak ya, sampai ayat akhir ya. Iya, yang saya yakin akhir bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi kaifa nunshizuha, tolong bisa ditampilkan Pak supaya pemirsa tahu secara detail itu terjemahan harfiahnya. Ditampilkan saja. Ya. Sebentar Pak ya. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 259. Ya. Kebaca Pak? Ya, kebaca. Nah, coba itu terjemahan bagian paling akhir. Itu kan ayatnya panjang tuh. Nah, coba yang lihat bagian akhir agak ke atas. Ya. Nah, disebutkan apa itu? Sebentar Pak, sebentar. Coba tolong Pak Dondi bisa bacakan. Yang kalimat terakhir kan Pak ya? Sebelumnya, menyusun. Kami
kemudian kami menyusunnya kembali itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging gitu Pak. Iya, iya betul. Menyusunnya ya Pak Jadi ya. ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu how to arrange. Bagaimana how we arrange. Bagaimana kami menyusun, kemudian kami membalutnya dengan daging. Jadi istilah nun shizuha kami menyusunnya. Nun shiruha juga bermakna kami menyusunnya. Jadi antara zain dan ra itu tidak mengubah makna. Silakan saudara-saudara yang penasaran mengenai arti nun shizuha dengan nun shiruha bisa lihat semua dokumen. Karena kita bisa akses secara virtual, kita bisa akses secara online, mencari arti dari kata nun shiruha ataupun nun shizuha. Semuanya dijelaskan itu hanya perbedaan dialek. Jadi tidak mengubah makna. Dan itu kita bisa lihat cara pembacaan nun shiruha itu bukan hanya ada di riwayat Hafiz, bukan hanya di riwayat Waris, tapi sudah saya cek ternyata juga termaktub di sini Pak Dondi. Al-Qur'anul Karim biriwayah Bazzi. Saya punya Al-Qur'anul Karim biriwayah Bazzi juga ini kitabnya ya. Ini Al-Qur'anul Karim biriwayah Bazzi. Coba saya tunjukkan. Nah. Nih. Mudah-mudahan bisa terbaca jelas ya. Jadi Al-Qur'anul Karim biriwayah Imam Al-Bazzi. Jadi Imam Al-Bazzi meriwayatkan bacaan bukan nun shizuha tapi dengan bacaan nun shiruha. Ini pertama. Yang kedua, ini ada satu lagi misalnya, ini terbaca ya. Mudah-mudahan terbaca dari kejauhan. Ini juga Al-Qur'anul Karim. Yang bagian dalam ini tertulis biqiraah Ya'qub. Jadi Al-Qur'anul Karim biqiraah Ya'qub. Biriwayah qiraahnya Ya'qub ya. Di sini apa yang tertulis? Sama, yakni tertulis huruf ra, bukan tertulis huruf zain. Ya, sama seperti yang tadi saya contohkan pada paparan yang pertama. Ada lagi ini Al-Qur'anul Karim biriwayah Qalun. Ini biriwayah Qalun. Mudah-mudahan kelihatan ya. Biriwayah Qalun. Ini juga terbaca nun shizuha. Nun shiruha, maaf. Bacaannya nun shizuha, nun shiruha. Sama seperti yang tadi. Dan yang terakhir tadi Waris, jadi saya tunjukkan ini ada berapa ini? Ada 4. Kelihatan ya? 4 ya. 4 qiraah yang diwakili 4 mushaf tertulis bacaannya nun shiruha. Dan berarti itu benar dalam bacaan tilawah Quran. Jadi kalau saudara-saudara membaca nun shiruha ataupun nun shizuha, keduanya benar. Karena itu hanya merupakan dialek saja. Dialek dari bahasa-bahasa Arab yang muncul pada masa itu. Dan pada saat Al-Quran itu dituliskan, tidak ada tanda titik 1 atau tanda titik 2 atau tanda titik 3 atau fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid itu tidak ada. Jadi kalaupun dibaca nun shizuha ataupun dibaca nun shiruha, kedua-duanya tanpa ada tanda titik. Pada masa penulisan awal, generasi awal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi tidak ada tanda titik sama sekali. Tapi boleh dilafalkan dengan bacaan nun shizuha atau dibaca dengan bacaan nun shiruha.
Sekali lagi itu hanya merupakan dialek dari bacaan yang berlaku pada masa itu. Oke? Itu ya, Pak Dondi. Silakan dilanjut, Pak Dondi. Barangkali sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, Pak Dondi. Saya pas dulu, Pak. Saya juga sebenarnya sudah banyak ayat-ayat yang terdapat perbedaan antara hafs dan waras, Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas suatu saat, Pak. Ya, ini konsentrasi kita baru satu huruf, Pak. Belum pada level yang ketiga. Ini baru level yang kedua, ya. Kemarin level pertama, ya. Sekarang level kedua. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, sebentar, Pak ya. Ini next, Pak ya. Ya, next slide. Nah, ini sekali lagi Pak Dondi juga punya kan dokumennya? Iya. Ini Torah menurut versi Yahudi dan versi Samaritan dalam bentuk komparasi atau perbandingan. Jadi ini adalah Hatorah Girsa Yehudit Girsa Somronit Behasuba. Jadi ini merupakan Torah versi Samaria dan versi Masora. Yang keduanya dibandingkan huruf demi huruf, kata demi kata, frase demi frase, kalimat demi kalimat. Jadi beruntunglah kalau Pak Dondi punya kitab ini, dan memang juga tidak murah buku ini ya. Ini buku yang cukup menguras kantong kita sebenarnya. Tapi belum ada yang ngirim sebagai hadiah, Pak. Ya, saya pun juga sama, saya harus membeli dari kantong saya sendiri. Kemarin saya dapat hadiahnya koper, Pak, tapi koper nggak ada isinya, Pak. Ya, minimal kita memberikan pembelajaran kepada para pemirsa bahwa buku ini sangat begitu penting untuk studi bagaimana teks Masora dan teks Samaria itu kedua-duanya Torah, tetapi ada beberapa hal yang memang tertulis tidak seragam. Sebagaimana apa yang tadi saya bicarakan dalam Quran itu. Hal seperti itu juga ada di dalam Torah. Tetapi apakah sampai sedetail itu di dalam pengkajian mengenai Torah? Nah, nanti coba kita lihat. Kalau dari sisi Quran, tadi sudah saya tunjukkan secara fisik. Tertulisnya seperti apa, bacaannya seperti apa, lalu bagaimana maknanya. Ternyata tadi sudah saya jelaskan, itu hanya merupakan dialek. Dialek yang dibenarkan dan tertulis sampai sekarang dalam mushaf yang kita konsumsi hari ini. Dan itu dibaca oleh semua kaum muslimin, dimanapun mereka berada. Cuma masalahnya, kita di Indonesia hanya tahu biriwayah Hafiz. Kita belum tahu biriwayah Al-Bazzi. Kita belum tahu biriwayah Qalun. Kita belum tahu biriwayah Warash, ya kan? Kita belum tahu Qiraah Yaqub dan lain-lain. Yang tadi saya tunjukkan ada 4 yang terbaca huruf ra, bukan huruf zain. Nun syiruha tadi ya. Nah, sekarang ini kita coba lihat dari Torah. Nah, di dalam Torah apakah ada perbedaan huruf itu seperti yang dialami dalam pembacaan kasus Al-Quran tadi, hurufnya beda, huruf ra dan huruf zain. Nah, di dalam Torah ini coba akan kita lihat yang memang kita akan menemukan data bahwa perbedaan satu huruf ini levelnya ada sampai pada aspek mengubah arti. Coba kita lihat pada slide berikutnya, Pak Dondi. Nah, Pak Dondi akan bisa lihat ini ya. Ini teksnya sama-sama Torah maksudnya. Yang satu Torah Samaritan. Yang kedua Torah Masyora. Torah Masyora itu yang ada tanda bacanya ya. Jadi teks Masyora itu yang ada tanda bacanya. Ada tanda baca yang kita kenal ya. Ada titik-titik di atas, ada titik di bawah, dan lain sebagainya itu. Yang bagian bawah itu yang disebut sebagai teks Masyora. Ya, yang bagian atas itu tanpa ada tanda vokal sama sekali. Maksudnya tanpa ada tanda baca sama sekali. Tetapi kita akan cermati. Ya, Pak Dondi bisa rujuk pada Sefer Bereshit atau nama lainnya dalam bahasa Indonesia Kitab Kejadian.
pasal 22 ayat yang kedua, ya. Kalau teks Masyora dan teks Samaria itu perbedaan penulisannya diberikan kode huruf tebal, ya. Diberikan kode huruf tebal supaya para pembaca bisa tahu di mana letak perbedaan bacaan. Apakah ada perbedaan penggunaan huruf ataukah tidak? Nah, di situ sudah saya berikan tanda kotak yang warna merah, ya. Yang teks Samaria yang tanpa ada tanda baca itu tertulis Eretz Hamoreh, ya. Tertulis Eretz Hamoreh. Itu pada Kejadian 22 ayat 2. Kalau ayatnya disebut Wayomer kehna et binha et yichidha asher ahafta et Yitzhak. Kemudian pada bagian akhir itu tertulis di mana tempat atau lokasinya, disebutkan Eretz Hamoreh, ya. Disebutkan Eretz Hamoreh. Di situ ada berapa huruf kalau dihitung? Hamoreh itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kalau dibaca Hamoreh, ya, ada 5 huruf. Nah, kalau yang teks Masyora yang ada tanda bacanya itu, bacaannya tertulis Eretz Hamoriyah. Hamoriyah itu kalau dihitung hurufnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jumlahnya sama atau tidak, Pak Dondi? Sama, Pak. Nah, jumlah hurufnya sama. Tapi cara bacanya beda atau sama? Beda. Jadi Nah, ada beda. huruf keempat yang berbeda ya, Pak ya? Nah, huruf yang keempat yang berbeda. Ya, kalau huruf yang ketiga di sini tidak ada tanda penyaksi, ya. Maksudnya tanda penyaksi itu maksudnya tanda huruf sebagai vokal. Tapi kalau di teks Samaria ditulis ada huruf sebagai tanda vokal, Hamoreh. Nah, jadi huruf waf di sini fungsinya sebagai tanda baca. Tapi kalau di sini tidak ada tanda bacanya. Tapi tetap dibaca hamo, yang bawah dibaca hamo juga sama. Yang atas dibaca hamo sama. Tapi di sini terbaca hamoreh yang atas, yang bawah terbaca hamoriyah. Nah, yang membedakan itu huruf yang keempat, ya. Huruf yang keempat ada tambahan huruf yod di sini. Nah, apakah ini hanya merupakan dialek atau tidak? Nah, coba kita lihat penjelasan dari Rabi yang sangat begitu otoritas dalam tradisi Yahudi. Nah, silakan cek pada slide berikutnya, Pak Dondi. Nah, ini kita bisa baca dari tulisan Ibn Ezra. Saya kira semua pasti tahu ya, Rabbi Ibn Ezra. Judulnya Commentary on the Pentateuch dari kitab Bereshit atau kitab Genesis. Nah, silakan dicek slide berikutnya apa yang dikatakan oleh beliau. Lihat pada poin yang kedua. Silakan baca, Pak Dondi. Poin kedua, upon one of the mountains. The temple was later built on this mountain. This is explicitly stated in scriptures. So Solomon built the house on Mount Moriah. It was not a very tall mountain. The threshing floor of Araunah, the Jebusite, was on it. Jadi ini menyebutkan sebagai Gunung Moriah ya, Pak ya? Ya. Silakan diterjemahkan secara harfiah, Pak Dondi, supaya para pemirsa paham maksudnya apa yang dikatakan oleh Ibn Ezra. Iya. Jadi terjemahnya kurang lebih begini. Salah satu dari gunung-gunung. Jadi di atas itu salah satu gunung. Ya. Di atas salah satu dari gunung-gunung. Itu, Pak. Ya. Ya, jadi bait itu atau kuil itu belakangan dibangun di atas gunung ini. Ya. Secara eksplisit ini dinyatakan di dalam naskah. Maka Solomon membangun bait itu di atas gunung Moriah.
gunung ini tidak terlalu tinggi, datarannya dari Araunah, apa ini Pak, the Jebusite itu, Jebusite ada Nama di atasnya. Yebus. Arauna orang Yebus maksudnya. Ya, Araunah orang Yebus ada di atasnya gitu ya Pak ya. Jadi maksudnya pada penjelasan Ibn Ezra yang disebut Har Hamoriyah itu adalah gunung yang ada di kawasan Moriah atau lebih tepatnya disebut Gunung Moriah. Jadi tempel atau bait suci itu kemudian dibangun di atas gunung tersebut. Dalam penjelasan Ibn Ezra terkait Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam kitab suci. Kemudian Salomon itu memang membangun rumah, maksudnya rumah suci itu di atas gunung tersebut. Ini penjelasan dari Ibn Ezra. Kalau begitu, Gunung Moria yang dimaksud itu di kawasan mana yang dibangun oleh Salomo ini? Ya, memang ini harus ada penjelasan. Dan ada kata kunci di sini terkait mengenai orang Yebus. Orang Yebus itu di kawasan mana? Apakah orang Yebus itu terkait mengenai Gunung Moria? Apakah Gunung Moria itu juga terkait tindakan Salomo membangun bait suci? Nah, itu yang akan kita jelaskan. Silakan slide berikutnya, Pak Dondi. Nah, silakan dibaca yang saya berikan tanda kotak. Langsung terjemahkan aja, Pak Dondi. Iya. Gunung Gerizim, ya, bukan Gunung Moria, dianggap sebagai gunung yang suci, di mana Adam dan Hawa diciptakan dari tanah atau dari debu, dan di mana Ishak diletakkan untuk dikorbankan. Secara keseluruhan, Bible Samaritan mengalamatkan secara dekat dengan teks yang diterima. Kebanyakan perbedaan kontroversial itu dikarenakan melihat dari dua perintah menjadi satu, dan pengganti daripada 10 perintah dengan satu penekanan untuk Gunung Gerizim. Untuk kotak yang di bawah, bait Samaritan didirikan di atas Gunung Gerizim, bersaingan dengan bait Yerusalem sampai dihancurkan oleh penguasa Hasmonean, John Hyrcanus, tahun 128 sebelum Masehi. Kaisar Roma Hadrian membangun sebuah kuil pagan untuk Jupiter di atas reruntuhannya, dan di atas dan di atasnya dua gereja Bizantin dibangun, begitu ya Pak? Ya, jadi berdasarkan penjelasan ini memberikan indikasi kuat bahwa yang dimaksud pada Sefer Bereshit pasal 22 ayat yang kedua mengenai Har Hamoreh ataupun Har Hamoria itu menjadi persoalan teologis di antara dua komunitas beriman, yakni antara komunitas yang disebut orang-orang Samaria dan yang kedua orang-orang Yahudi. Meskipun sama-sama mengacu pada Torah ya, tetapi karena yang satu tertulis Har Hamoria, yang satu tertulis Har Hamoreh, maka kemudian di situ ada penjelasan bahwa Gunung Moria bukanlah Gunung Gerizim. Jadi Gunung Moria itu bukan Gunung Gerizim. Disitulah yang menjadi persoalan yang sampai sekarang masih kita bisa saksikan dalam sejarah. Makanya tempat korban bagi kaum Samaria bukan di Yerusalem, tapi ada di wilayah Nablus sekarang. Dan itulah yang dikenal sebagai Gunung Moria. Gunung Moreh. Wilayah tanah Moreh itu tempat yang disebut sebagai Gunung Moreh, Bukit Moreh. Dan kalau di Yerusalem itu disebut sebagai Bukit Moria atau Gunung Moria. Disitulah didirikan tempat suci.
yang disebut bait suci, temple maksudnya. Nah, apakah hal ini baru muncul kemudian setelah zaman kekristenan? Kasus ini ternyata tidak. Kita bisa lihat dari penjelasan Yesus Kristus sendiri. Kita bisa baca misalnya dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Kesimpulannya sederhana ya. Gunung Moria itu bukan gunung Gerizim. Bait suci yang ada di Yerusalem bukanlah bait suci yang ada di Nablus atau di wilayah Moreh tadi. Nah, kita bisa lihat dari Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 20 sampai 21. Silakan Pak Dondi dibaca. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Sekarang pertanyaan dari saya begini kepada Pak Dondi. Ini merupakan dialog antara Yesus Kristus dengan perempuan Samaria. Betul tidak? Iya. Iya, Pak. Nah, dialog antara Yesus Kristus dengan perempuan Samaria itu berkaitan dengan bait suci ataukah bukan? Iya, Pak. Saya ulangi lagi. Berkaitan dengan bait suci ataukah bukan dialognya itu? Bait ya, suci ini mengatakan Yerusalem tempat orang menyembah kan Pak ya? Ya, jadi yang pertama Yerusalem karena di situ ada bait suci, di situ ada orang tempat menyembah. Tapi ada juga bait suci yang didirikan di tempat lain yang disebut dalam persoalan ini dengan ungkapan di gunung ini dan di gunung Yerusalem. Berarti ada dua lokasi yang berbeda, ya kan? Iya. Nah, itu baru muncul pada masa era Islam, tidak mungkin perdebatan itu. Yang kedua, baru muncul pada masa setelah Kristus, juga tidak mungkin. Berarti perbedaan tempat penyembahan, apakah itu di Gunung Yerusalem ataukah di gunung yang lain, itu sudah terjadi masa pra-Kristen atau pada masa Kristen? Sudah sebelum Kristen Pak berarti ini. Kalau berdasarkan teks ini kan? Iya. Nah, apakah terkonfirmasi atau tervalidasi bahwa teks Kejadian pasal 22 ayat yang kedua itu memang ada dua penyebutan yang berbeda. Yang satu disebut Har Hamoriyah, yang satu tertulis Har Hamoreh. Betul atau tidak? Tentunya tidak ya Pak ya. Harusnya. Berarti ya sudah terjadi sebelum masa Yesus Kristus kan? Terjadinya perbedaan bacaan itu. Jadi bukan muncul belakangan kan? Kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Karena di sini ditegaskan ada dua tempat, ada dua gunung tempat penyembahan. Yang satu di Yerusalem, yang satu di tempat lain. Apa yang dimaksud sebagai tempat yang lain itu yang bukan di Yerusalem? Kalau Gunung Moria di Yerusalem. Kalau yang bukan di Yerusalem berarti gunung apa? Gerizim, bukan? Nah, itu makanya kita coba untuk telusuri ya. Coba lanjut pada slide berikutnya. Pak, boleh interupsi sebentar, Pak? Ya, silakan. Ini Pak yang di ayat 19 ya, Pak? Ya. Kata perempuan itu kepadanya, ini mungkin menyimpang dikit, Pak ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, Pak. Ini sebuah kalimat yang paradoks atau enggak ya, Pak ya? Kalau dari bahasa yang benar, dari bahasa Indonesia ya, ini kalimat yang paradoks. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi nabi ini Tuhan, Tuhan itu udah nabi. Iya kan? Nah, itu lah. Jadi Tuhan jadi nabi gitu, Pak. Soal terjemahan ya. Ini soal terjemahan. Jadi Tuhan yang menjadi nabi. Ini Tuhan yang menjadi nabi atau nabi yang menjadi Tuhan? Nah, itu yang bisa jawab kayaknya teman-teman kita tuh, Pak. Ya, saya tidak membahas ini karena tema yang kita bicarakan bukan tema tersebut ya. Tapi yang jelas di sini kalau Pak Dondi bertanya kepada saya, ini kalimat yang paradoks. Ini Tuhan yang menjadi nabi atau nabi yang menjadi Tuhan? Itu poin pertama. Yang kedua,
apakah perempuan itu sejak awal sudah tahu bahwa yang di hadapannya itu adalah Tuhan? Dan dia Itu tidak dia, tahu Pak, bahwa yang yang di hadapannya itu seorang nabi. itu dia yang saya tanya, Pak. Oh gitu, Karena kalau ya. nah, karena kalau yang di versi Inggris, Pak, perhatiin, Pak, itu kata sir loh, Pak, bukan kata Oh God loh, Pak. iya, ya, sir, ya. Artinya bapak atau pak kalau bahasa kita. Tuan lah, Pak, ya, tuan ya. Ya. Kalau di Ya, sini bahasa Inggrisnya ya bermakna pak atau iya. bapak. Ini panggilan penghormatan, ya kan? Dan saya lagi mikir apa kalau tentara Amerika itu kalau disuruh sama komandannya apa dia jawabnya sir, yes sir gitu, apa artinya Tuhan, ya Tuhan gitu ya, Pak, ya. Ya tentu saja tidak gitu kan. Sir itu Ya, kan cukup yang Pak. mulia ya. Intermezzo aja, Pak, itu intermezzo aja, Pak. Ya, oke. Silakan lanjut Pak Silakan, Pak, Dodi. lanjut, Pak. Ya. Lanjut lagi. Nah, saya kira Pak Dondi juga punya buku ini kan? Ini Pak Alif Kitab punya suci. atau foto dari mana nih, Pak? Oh, saya punya. Punya tapi Foto bukan ya, Pak. ya, punya tapi terpecah-pecah ya. Ini perjanjian baru khusus ya. Perjanjian baru khusus. Jadi tidak tergabung menjadi satu dengan perjanjian lama. Ini Itu kitab lebih suci tua lagi, perjanjian Pak, lama. 1982, Iya. 83 ya, Pak, ya? Iya, betul. Kitab suci perjanjian lama dengan pengantar dan catatan. Ini terbitan dari saudara-saudara kita komunitas Katolik ya, Kristen Katolik. Penerbitan dari Arnoldus ND. Saya kira ini penting juga untuk dibaca dan sekaligus memperkaya wawasan kita. Nah, apa yang dijelaskan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21? Silakan cek Pak Dondi. Slide lanjut. Nah, konsentrasi kita coba lihat pada catatan kaki, ya. Ketika berbicara Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan 21, apa yang dimaksud dengan istilah gunung ini? Kalau gunung Yerusalem, gunung yang ada di Yerusalem jelas ya, itu bait suci yang dibangun oleh Salomo sebagaimana pernyataan Rabbi Ibn Ezra. Dan itu tempatnya di Yerusalem memang, ya. Nah, sementara apa yang dimaksud dengan istilah gunung ini yang bukan sebagai gunung di Yerusalem? Ternyata di sini dijelaskan. Silakan Pak Dodi baca. Ayat yang ke-20, catatan kaki itu, yang saya berikan tanda kotak. Ya, ayat 20. Kata gunung ini ialah Gunung Garizim. Di sana orang-orang Samaria telah membangun sebuah bait Allah sebagai saingan bait Allah di Yerusalem. Yohanes Hyrcanus telah membongkarnya dalam tahun 128 sebelum Masehi. Yerusalem tempat orang harus menyembah, variasinya di Yerusalem tempat atau bait orang harus menyembah. Ya, begitu Pak. Berarti pada catatan kaki ini memberikan penjelasan kepada kita. Ada dua gunung yang diagungkan oleh dua komunitas yang berbeda. Satu, Gunung Gerizim. Kedua, gunung yang ada di Yerusalem. Kalau Gunung Gerizim bukan di Yerusalem, tapi yang ada di wilayah Nablus. Itu kawasan kaum Samaria. Ya, ada dua bait suci. Dan pelaksanaan kurban juga pada masa itu terjadi di dua tempat atau di dua lokasi yang berbeda. Dan itu memang merujuk pada dua istilah yang tadi kita bahas. Yang pertama disebut Har Hamoreh, yang satu disebut Har Hamoriyah. Kalau Har Hamoreh itu maksudnya adalah Gunung Gerizim, sedangkan Har Hamoriyah itu gunung yang ada di Yerusalem. Nah, sekali lagi pertanyaan saya kepada Pak Dondi. Kalau begitu, apa yang dikatakan dalam dialog antara Yesus Kristus dengan perempuan Samaria terkait mengenai dua gunung yang berbeda, itu memang sudah terjadi perdebatan pada masa sebelum Yesus Kristus atau baru muncul belakangan? Sebelum Yesus, Pak, berarti, Pak. Nah, kalau sebelum Yesus sudah muncul, apakah itu tervalidasi dengan bunyi teks Masora dan teks Samaria yang berbeda pada Kejadian pasal 22 ayat 2?
Kalau Masora kan belum ada ya Pak ya zaman Yesus ya Pak. Ya, kalau teks Masora dalam arti yang ada tanda nikutnya, itu memang belum ada. Tapi pada bentuk tulisan yang satu ada huruf yod, yang satu tidak ada huruf yod, itu sudah muncul semenjak awal atau belum? Wah, itu kalau itu saya belum berani jawab Pak. Berarti maksudnya Pak Ali kan ada yang disebut dengan tanah Israeli dan tanah Samaritan ya Pak ya. Ya. Karena Berarti tanah berarti pada saat Yesus masih hidup berarti sudah ada perbedaan gitu Pak. konsekuensi logisnya begitu. Karena dialog antara Yesus Kristus dengan perempuan Samaria itu memperdebatkan mengenai lokasi yang muncul pada masanya, yang satu di Gunung Yerusalem, yang satu di Gunung Gerizim. Berarti tidak mungkin itu terjadi perdebatan itu tanpa adanya kaitan dengan perbedaan teks. Dan kalau kita konfirmasi dari teks, ternyata betul ada perbedaan tulisan. Meskipun tidak ada tanda vokalnya. Tulisan itu hanya diwakili oleh satu huruf saja. Yang satu tertulis Har Hamoreh tanpa huruf yod, tanpa huruf ya. Yang satu tertulis Har Hamoriyah dengan menggunakan huruf yod. Cuma satu huruf saja. Tapi itu mengacu pada dua lokasi yang berbeda, dua gunung yang berbeda, dua kawasan yang berbeda, dua komunitas iman yang berbeda, meskipun sama-sama merujuk pada kitab Torah. Tetapi perbedaan bacaan, yang satu Har Hamoreh, yang satu Har Hamoriyah, itu pasti sudah eksis sebelum masa Yesus Kristus. Itulah sebabnya beliau berdebat dalam tanda kutip dengan perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria mengatakan, ini gunung berbeda dengan yang ada di Yerusalem. Kami menyembah di gunung ini atau di gunung Yerusalem. Berarti ini bukan wacana satu kelompok, tapi ini merupakan wacana masif yang pernah eksis pada masa itu. Pak Doni, maksud saya paham? Paham Pak. Saya justru baru sekarang mikir nih, masuk akal berarti ini Pak. Artinya pada waktu Yesus masih hidup pun itu sudah ada perdebatan apakah di Gunung Moria atau di Gunung Gerizim gitu kan Pak ya? Ya, betul. Artinya tidak mungkin perdebatan itu muncul tanpa ada bukti teks kan? Iya, betul. Dan kalau kita lihat dan kita baca dari teks Masora ataupun teks Samaria, Pak Dodi kan juga punya yang cover itu yang tadi saya tunjukkan. Ternyata benar kan? Di situ ada perbedaan satu huruf saja. Yang satu tertulis Har Hamoreh, yang satu tertulis Har Hamoriyah. Kalau Har Hamoreh itu teks Samaritan. Kalau teks Har Hamoriyah tertulis untuk teks dari Masora, versi Yahudi. Ya kan? Berarti antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu bukan sekedar sekte, bukan sekedar dua denominasi yang berbeda, tetapi merujuk pada teks Torah yang memang secara bacaan itu berbeda. Itu baru satu huruf kan yang kita bahas, yakni berkaitan dengan lokasi yang berbeda tadi. Jadi kalau begitu, apakah boleh kita tafsirkan bahwa bacaan Har Hamoreh dan Har Hamoriyah itu hanya merupakan dialek yang mengacu pada tempat yang sama, ataukah mengacu pada tempat yang berbeda? Ini dua gunung yang berbeda, Pak, ini masalahnya. Nah, itulah sebabnya kita mencoba menelusuri pernyataan dari Rabai Ibn Ezra seperti apa, pernyataan dari dokumen kekristenan seperti apa. Dan memang betul, ketika menyebut gunung ini, itu maksudnya gunung Yerusalem yang berbeda dengan, maksudnya gunung ini itu adalah gunung Gerizim yang berbeda dengan gunung Yerusalem. Ya kan? Nah, itu berarti kan bisa kita telusuri cara mendeteksinya, ya kan? Ya. Nah, oke. Ini Pak, ada informasi Pak mengenai Hamoreh dan Hamoriyah ini dulu pernah dibahas oleh temannya Pak Ali yang Pak BN itu Pak, katanya itu hanya varian bacaan begitu Pak.
Nah, pertanyaannya sekarang, kalau hanya merupakan varian bacaan, seperti kasus dalam Quran nun si zuha dengan nun si ruha misalnya, tetapi di dalam konteks pembahasan dari pernyataan Yesus Kristus sendiri, itu ternyata berbeda lokasi. Gunungnya berbeda. Bait sucinya berbeda. Di dua kawasan yang berbeda. Berarti apakah itu hanya sekedar dialek menurut Bambang Nursena? Dr. Bambang Nursena hanya merupakan dialek? Justru bertabrakan dengan pernyataan dari Yesus Kristus sendiri ketika bicara mengenai gunung ini dengan gunung Yerusalem. Artinya itu dua gunung yang berbeda. Dua tempat suci yang berbeda. Dua kawasan yang berbeda. Maka jelas istilah Harhamoriyah dengan Harhamoreh itu tidak bisa ditafsirkan hanya sekedar dialek. Tetapi itu merupakan dua kata yang berbeda karena lokasinya berbeda, kawasannya berbeda, bait sucinya berbeda, gunung sucinya berbeda. Dan itu muncul semenjak masa Kristus Yesus sendiri. Ya kan? Ini penjelasan bukan dari saya, Pak Dondi. Ini penjelasan yang kita bisa baca dari terbitan Al-Nordus ND, kan? Ini baru saya berikan contoh sederhana. Kita bisa buka data dari para akademisi yang lain. Nah, Pak Dondi kan juga punya. Apakah Masa bacain lagi, Pak? Boleh, silakan. Apakah sama seperti yang saya punya dokumennya? Nah, saya baca ini kalau Bapak-Ibu sekalian ditampilkan gitu, Pak. Yohanes 4, 20, 21. Nah, ini. Wah, tebal sekali ya. Oh, ini gabungan soalnya. PL dan PB ya? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya izin jadi solo layout nih, Pak. Biar pemirsa bisa baca sendiri nih. Oh iya, tertulis gunung ini ialah Gunung Gerizim. Di sana orang-orang Samaria telah membangun sebuah bait Allah sebagai saingan bait Allah di Yerusalem. Nah, jelas kan? Berarti jelas. Gunung ini maksudnya Gunung Gerizim yang dipakai sebagai tempat suci orang Samaria. Dan itu berbeda dengan gunung yang ada di Yerusalem, yang di sana terdapat juga bait suci. Ya, jelas kan? Berarti dua lokasi yang berbeda, kawasan yang berbeda, gunung suci yang berbeda. Ya, jelas, sama dengan yang apa saya tampilkan tadi. Mantap, Pak, itu Pak namanya, Pak. Berarti kalau begitu, kalau Dr. Bambang Nursena menafsirkan hanya merupakan dialek, itu sesuatu yang tepat atau keliru? Karena Pak Bambang Nursena nggak punya ini, Pak. Saya kira punya juga sih sebenarnya. Punya ya? Punya. Berarti belum baca, Pak, kalau begitu, Pak. Ya, makanya kita harus baca bareng-bareng untuk membuktikan bahwa memang istilah Harhamoriyah dengan Harhamoreh, perbedaan hurufnya itu satu huruf yod. Tetapi itu bukan sekedar dialek, tapi itu merupakan perbedaan makna merujuk pada kawasan yang berbeda, lokasi bait suci yang berbeda, tempat ibadah yang berbeda, tempat penyembahan yang berbeda, di gunung yang berbeda, oleh dua komunitas iman yang berbeda, meskipun sama-sama merujuk pada Torah. Tetapi Torah Samaria berbeda dengan Torah orang Yahudi. Padahal Pak Dondi tahu atau tidak, Torah Samaria itu sebenarnya Tauratnya Musa. Torah Samaria itu Tauratnya Musa. Tapi kalau bahasa kita itu sama dengan biriwayah Harun. Jadi sanadnya itu merujuk pada Imam Harun. Jadi Imam Harun mendapatkan pengajaran dari Musa. Tapi kalau Taurat Masyora, Tauratnya Yahudi, itu juga dari Musa, sama. Tapi berdasarkan riwayat dari Yosua. Nah, itu bisa dibaca dalam kitab Pirkei Avot misalnya. Musa menurunkan Torah Sebichtaf dan Torah Sial Bealpi kepada Yosua. Bukan kepada Harun.
Tapi kalau menurut orang Samaria, itu Musa menurunkan Torah, maksudnya mewariskan Torah itu disalin oleh saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri yang bernama Harun itu sendiri. Hmm. Nah, ini menarik sebenarnya. Ini sama-sama Torah ya, tapi yang pertama biriwayah Kohen Harun, yang satu biriwayah Yosua. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, kita lanjut Pak Dondi. Mau ngobrol sebentar boleh Pak, nanya sedikit Pak. Silakan. Kalau tadi Bapak menceritakan bahwa itu yang Samaria itu melalui riwayat Harun Pak ya. Kok bisa gitu, maksud saya gini Pak. Nabi Harun di Bible itu sendiri dikatakan bahwa dia itu yang membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel gitu Pak. Nah, makanya itu perlu penelusuran itu. Ini nanti kajian historis yang lebih lengkap lagi. Ya. Ini menarik sebenarnya. Gitu loh, Pak. Ini menarik. Gitu ya? Seorang nabi gitu loh ya. Apakah Hasyim itu salah milih nabi atau bagaimana gitu Pak? Itu perspektif Pak Dondi. Kalau kita dalam Quran, Harun itu seorang nabi. Tapi kalau menurut dalam kitab Bible atau dalam Torah sendiri, seingat saya Harun itu bukan nabi. Harun seolah-olah berperan sebagai nabi, sedangkan Musa sebagai Elohim. Jadi bukan hakikatnya seorang nabi, bukan berperan sebagai nabi. Tapi kalau dalam Quran tegas dia disebut sebagai nabi. Itu beda perspektif ya, beda perspektif. Ya. Pertanyaan lagi dikit Pak. Ya. Berarti kalau kita membaca Yohanes 4 ayat 20-21 tadi Pak, ya. Berarti dapat diartikan bahwa Yesus sebenarnya tahu ada dua Torah gitu Pak. Ya jelas pasti tahu dia. Makanya beliau ketika berdialog dengan perempuan Samaria itu kan semakin menegaskan memang komunitas Bani Israel, keturunan Yakub itu berpecah menjadi dua kelompok besar. Dan itu mengacu pada dua teks yang tidak disepakati. Yang satu Masyora, yang satu yang disebut Samaritan, teks Samaritan. Dan memang ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Makanya dulu Pan, kalau nggak salah 2 pekan yang lalu Pak Dodi mengatakan ini ada yang bolong-bolong, ini yang nggak ada bolong-bolong, itu kan? Nah itu belum kita bahas itu. Itu belum kita bahas, kita baru membahas yang paling sederhana. Ada bacaan yang satu tertulis Har Hamoreh, yang satu tertulis Har Hamoriyah. Dan itu selisihnya hanya 1 huruf, tapi 1 huruf ternyata perbedaannya itu antara bumi dan langit. Karena lokasinya pasti berbeda. Nah Pak Doni coba saja dicari di Google ya. Antara Yerusalem dengan Nablus itu kan menuju ke arah utara. Itu berapa kilometer itu jaraknya jauhnya? Jauh sekali itu. Yerusalem ke Nablus. Dan di Nablus itu nanti ditandai dengan sumur Yakub. Dan di situ menjadi tempat istimewa dari kaum Samaria. Disitulah letak Gunung Gerizim itu. Nanti kalau Pak Dondi membahas pada kajian-kajian berikutnya bersama saya di channel Menhem Ali Official dan juga di channel Pak Dondi, kita akan mendapatkan informasi kelanjutan bahwa Gunung Gerizim itu memang tertulis di dalam teks Masyora. Tertulis di dalam teks Samaria nanti. Nanti kita akan tunjukkan bahwa istilah Gerizim itu memang ada dalam teks Samaritan itu ada. Nanti, tapi kita belum fokus ke sana ya. Iya. Kalau di Google Map Yerusalem ke Nablus kira-kira 100 kilo Pak kalau ambil jalan yang paling dekat Pak. 100 kilo itu jaraknya panjang, jaraknya jauh atau pendek itu? Itu jarak yang terpendek Pak. Kalau ambil jarak yang terjauh, kalau motor itu sampai 112 kilo Pak itu Pak. Makanya berarti kan bukan sekedar dialek itu kan? Iya. Nah, kalau orang mengatakan itu sekedar dialek, Har Hamoriyah, Har Hamore itu sekedar dialek yang kasusnya sama dengan Quran tadi yang menyebutkan nun sizuha dengan nun siruha, berarti salah alamat. Itu bukan perbedaan dialek, itu perbedaan teks yang memang sangat berbeda lokasinya.
Jaraknya padahal kalau dihitung secara pendek saja itu 100 kilo lebih. Ya kan? Ini Pertanyaan kita lagi, Pak. ya, Pertanyaan sedikit, Pak. Berarti yang ya. dibaca Yesus di Bait Allah itu yang Israel atau yang Samaritan, Pak ya? Ya, tentu saja ini bisa menjadi kajian ini berikutnya ini ya. Yang dibaca itu teks Masora atau teks Samaria yang dibaca. Oke. Ada kan, Pak? Itu kan. Yesus Iya, membaca di Bait Allah kan? iya. Nah, masalahnya dia baca Torah itu di bait Allah yang di mana? Di wilayah Samaria atau di wilayah Yudea? Itu Ya kan? nanti aja deh, Pak. Itu nanti nggak kelar-kelar nanti, Pak. Lanjut, Pak Makanya ya. ini yang menarik Pak Dondi. Makanya ada Ya. pernyataan dari rabi-rabi, ini tercantum loh dalam perjanjian baru. Adakah sesuatu yang istimewa dari Samaria? Itu ketika ditujukan kepada Yesus Kristus kan? Betul kan? Iya. Apakah ada sesuatu yang istimewa lahir dari wilayah kawasan Samaria? Karena orang-orang Yahudi tahu waktu itu Yesus Kristus muncul dari kalangan orang-orang Samaria. Dinyatakan begitu ya. Kita bisa baca kan dalam perjanjian baru kan? Iya. Itu banyak yang menarik sebenarnya itu Pak yang dibahas tuh Pak. Tapi kita selesaikan dulu nih Pak yang ini Pak. Oke. Ya, silakan Pak. Oke, Next, lanjut. Pak, ya. Silakan. Next. Silakan Pak. Nah, sekarang kita mengacu pada teks Mazmur. Kalau teks Mazmur itu bukan Torah ya. Tentu saja ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Samaria. Ini kaitannya perbincangan di antara kaum Yahudi yang berpegang pada tanah, Torah, Nevi'im, Ketuvim, orang-orang yang akrab dengan kitab perjanjian lama lah istilahnya. Dan bagaimana orang-orang Kristen memahami teks ini. Nah, silakan Pak Dondi cek Mazmur pasal 22 ayat 17. Ayat yang bagian akhir itu menarik. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang menjadi perdebatan mulai dari dulu sampai sekarang. Nah, coba perhatikan ya. Coba perhatikan nih, sebelum kita bahas nanti yang terjemahan Indonesia. Mazmur pasal 22 ayat 17. Ini teks yang huruf besar itu adalah yang dinyatakan sebagai teks Masora. Artinya teks yang tertulis pada dokumen orang-orang Yahudi seperti apa. Tulisannya begitu. Nah, di sini tertulis apa yang saya kasih tanda panah itu disebutkan Ka'ari Yadai Raglai, ya kan? Raglai. Di situ tertulis Ka'ari. Arti harfiahnya itu seperti singa. Yadai itu tanganku. Raglai dan kakiku. Ya, itu secara harfiah. Coba perhatikan pada tanda panah yang bagian bawah, ya. Bagian bawah. Yang saya beri tanda kotak itu. Itu tertulis apa bacaannya? Tertulis bukan Ka'ari tapi Karu. Tulisannya sama atau beda? Tulisannya sama atau beda? Beda, Pak. Beda atau sama? Beda kan? Kalau Ka'ari itu artinya seperti singa, ya. Tapi kalau Karu, mereka telah menusuk. Mereka telah menusuk. Menusuk apa? Menusuk tanganku dan kakiku. Maksudnya begitu. Nah, menurut saudara-saudara kita kaum Kristiani, teks yang lebih tepat itu bukan Ka'ari tapi Karu. Ini berkaitan dengan nubuatan Yesus yang disalib menurut kaum Kristiani. Tapi menurut orang-orang Yahudi, enggak, ini enggak ada kaitan dengan Yesus yang disalib. Karena di sini bukan tertulis Karu, tapi tertulis Ka'ari. Nah, silakan cek Pak Dondi, versi Kristen, bagaimana menerjemahkan dari Mazmur pasal 22 ayat 17. Ini kasusnya bukan soal terjemahan dulu ya. Ini kasusnya teks yang berbeda. Teks yang berbeda. Bukan terjemahan. Teks yang berbeda ini nanti rembetannya sampai pada terjemahan. Nah, kita cek ya, versi yang Kristen seperti apa. Yang terjemahan. Silakan cek. Sebentar, Pak. Pak Dodi mau pakai apa? NIV atau King James atau apa? Silakan. Versi Kristen King James saja. Pak, ya. Oke, silakan.
Nah, ini King James, Pak. Nah, kalau yang di King James kan itu menjadi ayat nomor ke-16, Pak ya. Ya, ayat ke-16. Nah, for dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierced my hand and my feet, Pak, di situ. Ya. Silakan Nah, tetapi terjemahkan. kalau di ayat-ayat di tanah itu semuanya disebut dengan like a lion, Pak. Ya. Like a Cuma di lion. sini Kalau di aja sini, jadi pierce, Pak. nah, apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Ya, Supaya maksudnya ini pemirsa tahu. dianggap sebagai nubuat pada waktu Yesus dipaku, Pak, di atas kayu salib. Nah, berarti ini apakah salah terjemahan atau tidak? Kalau menurut versi Kristiani, salah terjemahan atau tidak? Mereka telah memaku tanganku dan kakiku. Atau mereka telah melubangi tanganku dan kakiku. Apakah ini salah terjemahan atau tidak? Ini tidak salah terjemahan. Iya kan? Tidak salah terjemahan. Karena apa? Dia berpatokan pada teks Ibrani yang tertulis ka'aru. Mereka telah melubangi atau mereka telah menusuk, begitu. Coba lihat bahasa Indonesia, kan sama. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Apakah ini salah terjemahan? Enggak, ini enggak salah terjemahan. Karena mereka itu berdasarkan teks yang berbunyi karu. Artinya mereka menusuk. Karu yadai waraglai. Mereka telah menusuk tangan dan kakiku. Jadi berdasarkan teks yang berbunyi karu. Bukan kari. Kalau versi Yahudi semua kari. Kalau versi Kristen lebih memilih bacaan karu. Berarti itu hanya beda varian atau dialek, atau memang beda teks? Teksnya sama kan, Pak? Kalau Teksnya untuk sama. ayat-ayat Pak ya. Saya tunjukkan nih, Pak. Saya tunjukkan nih, Pak. Ini mumpung masih hangat nih, Pak. Baru 2 minggu yang lalu nih, Pak. Ya. Nah, itu Pak, lihat tuh. Hanya di Mazmur 22 ayat 16 itu aja, Pak, diterjemahkan dengan kata-kata mereka menusuk. Sedangkan di Bilangan 249, di Yesaya 38:13, di Yeskiel 22:25, di Bilangan 23:24, itu semuanya like a lion, Pak. Ya, benar. Maksudnya, memang ini terjemahan sudah benar. Terjemahan ini. Tapi, mengapa King James menerjemahkan mereka menusuk? Bahasa Indonesia menerjemahkan mereka menusuk. Apakah itu ada dasar? Ternyata memang ada dasar. Dasarnya ada teks Ibrani yang tertulis karu, bukan ka'ari. Nah, terjemahan Kristen memilih ka'ari sebagai karu sebagai teks yang benar, sedangkan ka'ari itu teks yang keliru, kurang tepat. Jadi masalahnya, masalahnya siapa yang keliru memilih teks sebenarnya? Itu kan pertanyaannya. Ya. Nggak, pertanyaannya emang ada Pak kata karu, Pak? Karu itu. Nah, itu tadi. Bukan, maksud saya kalau dari akar katanya emang ada gitu, Pak? Ada memang. Nah, kalau ada, itu konteksnya konteks menusuk tangan atau konteksnya menggali tanah, Pak? Nah, konteksnya dalam teks itu tangan dan kakiku, menusuk tangan dan kakiku. Ya. Konteksnya itu. Makanya dipakai sebagai ayat nubuat untuk Yesus Kristus. Dan itu berarti benar menurut versi Kristen, gitu loh. Maksud saya paham, Pak Dondi ya? Jadi kalau dibaca ka'aru, maksudnya mereka telah menusuk tangan dan kakiku, berarti memang sejak dulu teksnya begitu. Makanya itu sebagai ayat penggenapan bahwa Yesus memang telah mati di kayu salib dengan cara ditusuk tangan dan kakinya. Kemudian teks yang keliru itu diganti menjadi ka'ari seperti singa, supaya nubuatan Kristus tidak tergenapi. Ini kan terjadi perdebatan di antara dua komunitas yang berbeda. Iya kan? Pak, kalau menusuk bukannya itu, Pak, dakar, Pak. Apa?
menusuk, itu ada kata dakar di Zakaria 12:10, ada Ya. kata hadar di Hezkiel, tuh menusuk semua itu Pak. Ya. Ya bisa, tapi itu kan bukan satu-satunya kata. Iya. Ya kan? Tapi bukan satu-satunya kata. Ada kata lain yang juga bisa bermakna menusuk. Yang tadi saya berikan contoh. Artinya begini loh. Kita kan tidak sedang memperbincangkan mana teks yang benar, mana teks yang keliru. Kita sedang memperbincangkan adanya dua variasi bacaan dari teks Ibraninya itu sendiri. Karena di manuskripnya itu ada dua teks yang muncul. Ada yang berbunyi ka'ari, ada yang berbunyi karu. Dua teks ini muncul, makanya diletakkan pada catatan kaki itu. Cuma masalahnya, kalau yang satu diletakkan catatan kaki, konsekuensi logisnya begini, mana teks yang benar, mana teks yang keliru? Iya kan? Yang ini ya Pak? Yang ini bukan Pak? Iya. Benar kan? Berarti mana yang betul, mana yang salah? Oh. Nah, itu bukan urusan kita, ya kan? Tapi mereka harus bisa menentukan. Kalau yang satu diletakkan di bagian atas, yang satu diletakkan di bagian bawah sebagai catatan, apakah berarti memang teks ini bermasalah sejak awal? Nggak mungkin dua-duanya itu hanya merupakan dialek, iya kan? Sama seperti kasus yang tadi, Harhamoreh dengan Harhamoria. Apakah itu merupakan dua versi bacaan, hanya merupakan dialek yang berbeda, atau memang itu sebenarnya menjadi perdebatan sejak awal sebelum Kristus Yesus datang di kalangan Bani Israel? Sudah sejak awal. Nah, kasus yang ini juga sama. Apakah teks yang tertulis Ka'ari dan Ka'aru itu munculnya itu pada masa era Kristen atau sebelum Kristen? Itu kan sesudah ya. Nah, sekarang pertanyaan, manuskrip yang tadi di Nahal Hever ya, itu era Kristen atau sebelum Kristen? Nahal Hever. Sesudah dong Pak. Kan? Sesudah atau sebelum? Bapak yang di DSS bukan? Yang di Dead Sea Scroll. Iya, Dead Sea Scroll. Iya. Ditulisnya sebelum masa Kristen, Pak, ditulisnya. Nah, iya kan? Iya. Sebelum masa Kristen kan? Nah, ini kasusnya sama nggak dengan Harhamoreh dengan Haramoria? Pertanyaan saya di sana. Kasus perbedaan tulisan itu masanya sebelum Kristus atau pada masa setelah kekristenan? Jawabannya kan sama, sebelum era Kristus, sebelum era Kristen. Iya kan? Cuma masalahnya mana teks yang benar? Kan tidak mungkin kedua-duanya benar. Iya. Pasti salah satu ada yang benar, salah satu ada yang salah. Karena bukan dialek itu bukan dialek. Karena referennya berbeda, objeknya berbeda. Makanya sampai sekarang kan tidak pernah ketemu mengenai Mazmur 22 ayat 17 itu bacaan yang betul yang mana? Iya. Bacaan Ka'ari atau Karu? Karu. Kalau yang versi Kristen lebih memilih Karu. Semua terjemahan Kristen selalu berpijak pada teks yang berbunyi Karu. Karena itu berkaitan dengan penggenapan nubuatan Yesus yang disalibkan. Menurut versi Kristen. Tapi versi Yahudi membantah. Enggak ada kaitan dengan nubuatan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Buktinya teksnya bukan tertulis Ka'aru, tapi Ka'ari. Seperti singa. Ya kan? Dan hurufnya itu antara huruf Yod dengan huruf Waf, Pak Dondi. Huruf Yod itu kan huruf seperti huruf koma ya. Tulisan seperti huruf koma gitu. Tapi kalau huruf Waf itu kakinya agak panjang. Panjang ya. Nanti saya tunjukkan Pak Dondi suatu saat ya. Di dalam Ibn Ezra, teksnya Ibn Ezra itu. Satu tulisan tertulis BR Zamum. Satu manuskrip tertulis BR Zamzab. Satu tulisan tertulis BR Zamzam. Sekarang pertanyaannya, Ibn Ezra aslinya menulis dengan tulisan BR Zamzam atau BR Zamum atau BR Zamzab?
Suatu saat kan kita bahas. Kan tidak mungkin Iya. satu orang itu menulis dengan 3 versi. Dan Iya, coba iya. perhatikan huruf 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 bet, ya itu kalau belakangnya dikasih tanda pagar itu kan menjadi huruf mem safik. Iya. Huruf zayin dengan huruf waf itu kan mirip. Hmm. Nanti suatu saat kita bahas. Ya. Hal begini, Masalahnya Dok. gini loh, Pak. Ini masalahnya begini, Pak. Kalau penulis-penulis gospel itu kan, sorry, maksudnya gini, saudara-saudara kita yang Kristen biasanya itu kan berani klaim bahwa nubuatan di Perjanjian Lama digenapi di Perjanjian Baru, gitu kan, Pak ya? Dikarenakan di dalam 4 gospel itu disebut gitu. Oh, ini udah disebut, misalnya tertulis di kitab suci begini ada di Perjanjian Lama gitu. Masalahnya, Pak, ini masalahnya nih. Mazmur 22 ayat 16 yang tadi itu, Pak. Itu dari keempat gospel itu nggak ada yang ngutip, Pak. Nah, jadi kalau saudara kita yang Kristen mengklaim bahwa Mazmur 22 ayat, artinya Mazmur 22 dari ayat 1 dan seterusnya lah ya, itu nubuat untuk Yesus, mereka hanya berpatokan pada cerita-cerita di gospel bahwa Yesus dipaku di atas kayu salib gitu, Pak. Ya. Tetapi penulis Matius, penulis Markus, penulis Lukas, penulis Yohanes, tidak ada yang mengutip Mazmur 22 ayat 16 tadi tuh, Pak. Ya, benar. Ya. Ya. Nah, itu jadi menarik juga ya, Pak ya. Kenapa mereka semuanya pada diam gitu, nggak ambil ayat itu gitu. Justru yang menarik itu begini, kita kan bertanya, mengapa Matius, Markus, Lukas tidak mengutip kitab Mazmur tersebut, ya? Mazmur pasal berapa tadi? Pasal 22. Ya, tidak mengutip. Tetapi Yohanes mengutip. Dari mana dia tahu itu? Itu pertanyaannya. Sumbernya dari mana? Apakah dia berdasarkan tradisi lisan sumbernya atau berdasarkan tradisi tertulis? Kalau berdasarkan tradisi tertulis, berarti ada manuskripnya, ya kan? Dan ketika kita cross-check manuskripnya, ternyata ada salah satu manuskrip yang tertulisnya Ka'aru. Nah, itu masalahnya. Iya. Nah, itu perlu menjadi kajian nanti berikutnya deh. Akan melibatkan 3 komunitas ya, barangkali. Iya. Di Yohanes nggak ada loh, Pak, menusuk loh, Pak. Ya, memang ayat itu tidak dikutip, tapi ayat yang sebelumnya dikutip, ya. Eli lama sabachthani itu dikutip. Bukan di Yohanes, Pak, di Matius dan Markus, Pak. Di Matius Eli, di Markus Eloi. Ada itu. Di Matius ada Eli lama sabachthani dikutip. Ya. Tapi ayat 1 kan? Tapi ayat 16 nggak ada. Nggak ada, Pak, ayat 16 ya. Nggak ada. Lanjut, Pak ya. Ya. Saya kira sudah selesai itu. Oh iya, terakhir tadi tuh, Pak. Iya. Jadi kesimpulannya ada 2 objek yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama, adanya perbedaan teks antara Masora dengan Samaria berkaitan dengan Torah. 1 huruf juga, ya. Kemudian adanya perbedaan antara versi Kristen dengan versi Yahudi berkaitan dengan Mazmur. Teksnya mengacu pada ini ayat nubuatan atau bukan. Karena teks yang satu berbunyi Ka'ari, nggak ada hubungannya dengan teks nubuatan itu. Seperti singa, nggak ada kaitannya dengan teks nubuatan. Tapi saudara kita kaum Kristiani bersikukuh bahwa itu teks yang asli bukan begitu. Tertulisnya bukan Ka'ari, tapi Karu. Arti harfiahnya mereka telah menusuk. Artinya kalau menusuk apa? Lanjutannya menusuk kaki dan tanganku. Tangan dan kakiku. Nah, itu berarti nubuatan tuh Yesus Kristus. Begitu. Ini nubuatan tapi nggak pernah dikutip, Pak. Ya, silakan didiskusikan sendiri di antara komunitas Yahudi dan komunitas Kristiani dalam teks itu. Kan sampai sekarang nggak pernah selesai teks itu, mana yang betul, mana yang salah. Makanya keduanya dicantumkan di dalam penerbitan kitab Mazmur itu. Kan tadi saya tunjukkan tuh, di catatan kakinya masih tertulis Ka'aru.
Ya, ya, ya. Aduh, sangat menarik nih Pak sebenarnya nih. Ini kalau dikembangkan bisa nggak selesai nih malam ini Pak sebenarnya. Makanya saya bertanya tadi kepada Pak Dondi, Yohanes itu tahu dari mana? Apakah dari sumber lisan? Kalau dari sumber lisan, mungkin kita harus melacaknya itu lebih ekstra hati-hati ya, karena kita dihadapkan pada teks yang macam-macamnya banyak. Sementara kalau itu dikutip dari sumber tertulis, apa betul dia pernah membaca satu manuskrip yang tertulisnya itu Kaaru? Itu pertanyaannya. Apa jangan-jangan dia baca Septuaginta Pak? Yang banyak versi gitu Pak? Ya kalau menurut ini ya pengkajian para ahli menyatakan bahwa Perjanjian Baru itu kebanyakan kutipan dari teks Septuaginta. Banyak. Termasuk Injil Lukas pun itu teks induknya dari teks Septuaginta. Makanya kalau dilacak silsilah Yosef ya, bukan silsilah Yesus tuh. Silsilah Yusuf, anak Yakub, anak Heli itu kan antara Ishak sampai kepada Nuh itu kan ada 13 generasi. Jadi disebutkan Yitzhak ben Abraham ben Terah ben Nahor ben Seruk ben Ra'u ben Peleg ben Ever ben Shela ben Kenan ben Arpakshad ben Sem ben Noah. Disebutkan ada Kenan di situ. Tapi kalau kita cek teks Masora nggak ada nama Kenan. Hanya ada 12 generasi. Ketika kita lihat teks Septuaginta ada nama Kenan di situ. Berarti iya ada. Berarti Lukas itu banyak mengadopsi melihat dari teks Septuaginta, bukan teks Masora. Tapi Septuagintanya berarti yang koreksian Hesisius, koreksian Origen, atau koreksian Lucian Pak itu Pak Lukas itu ngambilnya? Nah itu perlu pendalaman lebih lanjut itu. Jadi tidak gampang ya untuk melacaknya. Septuaginta itu teks Septuaginta yang mana, edisi mana, ya kan? Iya. Karena kan ada beberapa ya, Pak ya? Iya, betul. Iya. Bukan berarti satu versi, ada beberapa versi teks Septuaginta itu. Iya. Makanya kalau kita tanya sama orang Yahudi, apakah teks Septuaginta itu teks yang bisa dikatakan teks yang masyhur di kalangan tradisi Yahudi? Mereka mengatakan enggak. Teks Septuaginta bukan sesuatu yang masyhur, sesuatu yang dihargai dalam tradisi Yahudi. Yang dihargai itu hanya Targum berbahasa Aramaik, teks Masora, maksudnya teks Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Aramaik, baik itu Targum Enkelos, ataupun Targum Neofiti, ataupun Targum Yerusalmi, ataupun Targum Yonatan ben Uziel. Itu yang jadikan patokan. Nah, kalau tradisi Kristiani beda. Lebih banyak mengacu pada teks Septuaginta, bahasa Yunani, dan teks Pesita berbahasa Aramaik. Itu. Nah, nanti coba Pak Dondi baca-baca referensi. Ternyata teks Mazmur 22 ayat 17 itu bukan hanya muncul dalam terjemahan versi bahasa Inggris yang lebih menguatkan pembuktian nubuat Yesus telah disalibkan, kaki dan tangannya ditusuk itu. Di teks Masora, teks Pesita Aramaik juga menyebutkan demikian. Oh, di Pesita disebutkan menusuk juga, Pak? Teks Masora, teks apa? Pesita, bahasa Aramaik. Artinya sebelum Islam ya, sebelum Islam teks itu sudah ada, menyebutkan begitu. Menusuk Pak, gitu, menusuk kaki dan tangan. Ya, menusuk kaki dan tangan, bukan seperti singa, bukan. Tapi mereka menusuk kaki dan tangan. Berarti ini ada sesuatu yang memang ada pesan teologis ya. Dalam Mazmur pasal 22 ayat 17 menurut versi Kristiani. Jadi kalau saudara kita kaum Kristiani itu lebih merasa bahwa teks yang benar itu adalah karu, bukan kaari. Bukan seperti singa, tapi mereka telah menusuk karu. Itu yang betul menurut mereka. Tetapi mereka itu ada sesuatu yang kebingungan. Kalau yang betul itu karu berarti kaari salah. Kalau kaari salah berarti teks Mazmur ada perubahan. Begitu kan konsekuensi logisnya. Nah itu yang membuat mereka bingung. Sehingga untuk menyelamatkan diri dikatakan itu dialek. Tapi dialek tapi artinya beda.
Ya, kalau itu jawabannya bukan dialek Pak, itu Pak namanya Pak. Itu jawabannya satu kata Pak, ruwet namanya Pak. Baik, ada lagi Pak Adi sebelum Ya, saya kira itu dulu yang bisa saya jawab setengah ya. jam nih Pak. Ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, sangat luar biasa ya. Seperti biasanya, kalau sudah Ustadz Manahem Ali yang memberikan penjelasan, itu sangat mudah kita pahami dan cerna, sekaligus kita terima dengan akal pikiran kita yang sehat ya. Tentang kajian-kajian perihal agama Abrahamik, dan itu berdasarkan literatur serta data yang dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Dan sekaligus di dalam penjelasan beliau tadi kita bisa mengambil suatu kesimpulan, yaitu yang pertama, bahwa di dalam Al-Quran walaupun itu terjadi pelafalan atau ejaan yang berbeda dalam membaca ayat suci Al-Quran, itu tidak merubah sama sekali makna dari kata ataupun ayat tersebut. Nah, sebaliknya di dalam keyakinan saudara kita Kristen ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Manahem Ali tadi, itu terdapat sumber-sumber yang berbeda sehingga itu menjadi kebingungan. Nah, ketika itu dibuktikan berdasarkan tekstualnya, maka mereka akan berdalih itu hanyalah merupakan salah dalam ejaan semata. Namun ternyata itu tidaklah benar ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Manahem Ali tadi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan semua ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Manahem Ali kepada kita semuanya supaya dapat menambah wawasan serta khazanah keilmuan kita semua sebagai umat muslim, sehingga semakin memperjelas ajaran yang benar datang dari Tuhan, dan sekaligus untuk menambah keimanan kita serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.